أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله. Rezeki tenang, hati lapang, webinar persembahan Meaningful Ways bersama Ustadz Indra Firmansyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk itu kepada Ustadz Indra Firmansyah dipersilakan Ustazi. Jazakumullah khairan Kang Reza. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladzina amanu wa amilu salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah takriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah atas semua takdir terbaik yang Allah berikan kepada kita sampai dengan hari ini. Oleh karena itu, jangan pernah kurang, jangan pernah sedikit, harus terus banyak-banyak mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dan jangan lupa kita bersalawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Baik Bapak Ibu, sahabat-sahabat Meaningful Ways dimanapun berada, yang insya Allah semoga Allah terus ridhoi Bapak Ibu semua, Allah ridhoi kita semua menuntut ilmu, memperbaiki akhirat kita, yang insya Allah dengan kebaik-baiknya akhirat kita insya Allah berefek menjadi baiknya dunia kita. Dan insya Allah salah satu poin yang harus diyakini oleh kita hari ini adalah tentang rezeki. Ya. Eh, saya kalau diminta bahas tentang rezeki itu biasanya jamaahnya banyak sekali. Ya, banyak banyak sekali. Bapak Ibu, saya harus cerita dulu sedikit ya. Saya harus cerita sedikit. Pertama saya mau cerita tentang Ibunda Siti Hajar. Saat Allah perintahkan Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar yang baru melahirkan Ismail kecil, masih bayi. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan Siti Hajar di lembah tandus yang bernama Bakkah, yang sekarang jadi dikenalnya Mekah. Sebagai seorang suami, ya, Nabi Ibrahim juga nggak tega Bapak Ibu ninggalin Siti Hajar, nggak dibekelin ATM, nggak dibekelin makanan. Dan ini lembah tandus, bahkan pohon aja nggak ada. Lembah tandus yang pohon saja nggak ada. Coba dia Pak Kang Reza, Bang Pak Afun, saya yang bapak-bapak nih baru punya anak, Pak, anak pertama, lalu disuruh tinggalin di lembah tandus. Sebagai seorang ayah, Nabi Ibrahim juga nggak bisa ngomong. Begitu ditinggal, dia pergi aja. Begitu sampai di lokasi, dia pergi aja nggak ngomong apa-apa, nggak nengok, nggak ngomong. Sampai Siti Hajar bolak-balik bertanya kepada Nabi Ibrahim, kenapa aku ditinggal di sini? Nabi Ibrahim nggak jawab. Sekali ditanya lagi yang kedua kali, kenapa aku ditinggal di sini? Nggak jawab Bapak Ibu. Pertanyaannya dirubah sama Siti Hajar. Apakah Allah yang memerintahkan engkau meninggalkan aku di sini? Ya, baru Nabi Ibrahim berhenti dan berkata, iya. Allah yang memerintahkan aku meninggalkanmu dan Ismail kecil di lembah ini.
Apa jawabannya Siti Hajar? Ini jawaban iman Bapak Ibu. Siti Hajar dengan tegas bilang, kalau Allah yang perintahkan, aku yakin Allah tidak akan pernah menelantarkanku. Nah, coba itu dia. Coba Bu Risa Caca misalnya ya Bu, sama suaminya ditinggal dinas, tapi ATM gak diisiin Bu, saldo gak diisiin itu ya. Ya, kira-kira begitu suami pergi, ibu bilang, loh pergi gitu aja, nggak tinggalin duit apa? Gitu ya kali ya. Bahasa bahasa kita, kalau kita ya. Loh, tapi kalau Ibunda Siti Hajar itu nggak ditinggalin duit, Bu, nggak ditinggalin bekal. Dia cuma bilang, ini Allah yang nyuruh. Iya, oke. Kalau Allah yang nyuruh, Allah tidak akan pernah menelantarkan saya. Bapak Ibu, iman yang ditunjukkan pertama kali oleh Ibunda Siti Hajar. Dan ujian pertamanya adalah rezeki loh Bapak Ibu. Begitu Nabi Ibrahim pergi, ujian pertamanya itu adalah rezeki. Ismail kecil, Nabi Ismail yang masih bayi tiba-tiba haus dan nangis. Sementara dia ada di lembah yang tandus. Tapi Masya Allah, ya Allah tetap buktikan bahwa di tembah yang tandus Allah bisa keluarkan air. Padahal kalau kita lihat sejarahnya, ikhtiarnya Ibunda Siti Hajar itu lari dari Sofa ke Marwa. Sofa ke Marwa sampai Marwa nggak ada airnya. Dia lihat lagi dia tengok-tengok lagi, dia lihat lagi di Bukit Sofa kok ada yang mengkilap-mengkilap seakan-akan ada air. Dia lari lagi ke Sofa, dari Sofa balik lagi ke Marwa. Marwa balik lagi ke Sofa. Coba bayangkan, ikhtiarnya Sofa Marwa. Ikhtiarnya Sofa Marwah, Sofa Marwah, Marwah Sofa, Sofa Marwah. Bolak-balik sampai 7 kali. Tapi rezekinya ada di mana? Rezekinya ada di kakinya Nabi Ismail yang hari ini menjadi sumur air Zam-Zam. Bapak Ibu bisa jadi ikhtiar kita. Ya, Pak Afun tinggal di mana Pak Afun? Boleh dibunyikan Pak Afun. Bisa dinyalain mic-nya. Pak Afun tinggal di mana? Semarang, Pak. Semarang. Ya, Rumah di mana Pak? Semarang juga. Maksudnya wilayahnya. Tinggal di mana? Gajah Mungkur, Kerja di mana? Gajah Mungkur. Gajah Mungkur. Rumah di Gajah Mungkur, kerja Saya usahanya di Samarinda. di Samarinda. Coba, rumah Gajah Mungkur Semarang, ikhtiarnya di Samarinda, berarti bolak-baliknya sainya Semarang Samarinda, balik lagi Iya, iya. Samarinda Semarang, Semarang Samarinda, Samarinda balik lagi Semarang. Pak, bisa nggak? Pernah nggak dapat rezeki di luar jalur sai Bapak? Gimana? Pernah nggak dapat rezeki di luar jalur perjalanan Bapak? Semarang Samarinda, Samarinda Semarang. Bisa jadi rezekinya dari Sulawesi. Pernah dapat nggak Pak? Pernah Belum nggak? sih. Oh belum. Nanti Bapak buktikan di hadapan Allah nanti Pak. Bisa jadi Bapak sainya, ya, Bapak sainya dari Semarang Samarinda, Samarinda balik lagi Semarang, tiba-tiba dapat rezekinya dari Palembang. Bisa Bisa jadi, jadi dari bisa. Papua malah. Nah, sudah ada tuh berarti dari Papua malah, iya kan ya Pak ya? Tuh. Tapi belum deal sih. Baru Ya, baru ngasih-ngasih aja. ya minimal itu sudah ada bukti bahwa sainya Bapak ada di mana, peluangnya dapatnya bukan belum tentu dari jalur sai Pak. Ini yang harus kita yakini dulu. Bahwa rezeki itu soal iman. Sebagaimana Siti Hajar telah membuktikan sainya Sofa dan Marwah justru rezekinya ada di Multazam 12 meter dari depan Ka'bah. Jadi hari ini yang sainya dari rumah ke depan rumah. Ya, Bu. Karena dia bikin kuenya di rumah, jualannya di depan rumah. Itu kan sainya di situ-situ aja ya. Ya kan? Bisa jadi dapat rezekinya dari tempat lain, Bu, dari kelurahan lain yang dapat info, Bu, jualan kue ya. Iya, boleh nggak saya pesen? Mungkin nggak yang kayak gitu terjadi? Oh banyak banget. Tuh, Allahu Akbar sering gitu Ustaz. Silakan yang punya testimoni, silakan dibagi. Kenapa? Karena testimoni Bapak dan Ibu menguatkan sahabat-sahabat kita. Ini yang pertama, kisah yang luar biasa yang membuktikan bahwa rezeki itu urusan iman. Sainya dari mana, tapi dapat rezekinya dari mana. Hmm. Kita lihat lagi kisah yang kedua. Boleh dibaca Qurannya sekarang, Bu Safera. Baca surat As-Saffat, Bu, surat 37. Mulai dari ayat 139 sampai 146 kalau tidak salah ya. Tuh. 37 ya Ustaz. Surat 37 mulai dari ayat 139 ya. Ini kisah Nabi Yunus.
Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Surah As-Saffat ayat 137. Ya. Sesungguhnya kamu penduduk 139 Bu. Mulai oh, dari sorry. 139 sampai 144 kalau nggak salah. Ya. Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Yunus benar-benar termasuk para rasul. Ya. Ingatlah Nabi. ketika dia berlari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian dia ikut diundi, maka dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Ya. Dia kemudian ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Seandainya dia bukan golongan yang banyak bertasbih kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perutnya ikan sampai hari kebangkitan. Kami Ya. kemudian melemparkannya dari mulut ikan ke daratan yang tandus, sedang di dalam keadaan sakit. Ya. Kami kemudian menumbuhkan menumbuhkan tanaman sejenis labu untuknya. Kami mengutusnya kepada 100.000 orang atau lebih. Oke. Cukup Bu, cukup. Lalu mereka beriman. Mm-mm. Cukup Bapak. Lalu mereka beriman. Maka kami menganugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu. Ya, stop. Terima kasih Bu. Ya, cukup ya. Allahumma warhamna bil Quran. Barakallahu fiik, Ustaz. Ya, Wafik Barakallah. Terima kasih. Bapak Ibu, saya mau menceritakan satu kisah yang luar biasa. Ini kisah Nabi Yunus yang ternyata disuruh sabar menunggu 3 hari. Dia nggak sabar 3 hari. Dia pergi meninggalkan kaumnya. Lalu Allah hukum dia, diundi, dilempar dari laut, lalu dimakan sama ikan. Tapi lihat ada beberapa poin yang harus diingat. Satu, Nabi Yunus kalau tidak banyak bertasbih, maka masalahnya tidak akan selesai sampai hari berbangkit. Nah, itu ya. Bapak Ibu hari ini banyak dari kita punya kesulitan. Kalau banyak punya kesulitan, ingat-ingat banyak bertasbih, banyak beristighfar, banyak bersyukur. Karena kalau tidak banyak berzikir, masalah kita nggak bakalan selesai sampai hari kiamat, Bapak Ibu. Sampai hari berbangkit. Itu pertama nih. Ya, pertama. Jadi sebelum kita cari solusi, sebelum kita ikhtiar, sebelum kita mencari cara untuk menyelesaikan masalah, banyak bertasbih dulu kepada Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Lihat, ini rangkaian yang luar biasa, subhanallah, maha suci Allah. Kita lagi ngomong sama Allah, ya Allah, kesulitan saya bukan salah engkau. Engkau maha suci, engkau tidak salah. Makanya kita bilang subhanallah. Lalu kita bilang alhamdulillah, segala puji kepadamu ya Allah. Meskipun saya susah, saya tetap muji engkau. Allahu Akbar. Dan engkau yang maha besar. Saya mungkin punya masalah yang besar, tapi engkau lebih besar dari masalah saya, Allah. Ini kata-kata luar biasa dari Allah. Kalau Bapak Ibu hari ini banyak masalah, jangan lupa bertasbih. Bang Nabi Yunus punya masalah besar di dalam perut ikan. Nggak ada yang bisa nolong, Bu. Mau nelpon siapa kalau Ibu di perut ikan? Mau pasang status? Nggak bisa. Ya kan? Itu berapa kegelapan coba itu. Di dalam lambung ikan, di dalam perut ikan, di dalam laut. Itu berapa kegelapan coba. Ya, tapi dengan modal bertasbih, Allah takdirkan dia dimuntahkan ke pulau yang tandus. Dan lihat, di pulau tandus Allah tumbuhkan sejenis labu. Apa yang aneh di sini kira-kira? Apa yang aneh coba? Bu, saya ini sarjana pertanian, Bu. Saya nggak pernah berhasil nanam labu di tanah tandus, Bu. Betul nggak? Kenapa Allah bilang Allah tumbuhkan sejenis labu di tanah tandus? Allah mau ngasih tahu kalau Allah Maha Kuasa, Ibu. Kalau di tanah tandus yang tumbuh kelapa, biasa. Betul nggak? Kalau tanah tandus tumbuhnya kaktus, biasa. Logis itu. Tapi kalau di tanah tandus yang tumbuh labu, Allah mau menunjukkan kekuasaannya. Di tanah tandus aja aku bisa tumbuhkan pohon yang butuh air banyak. Jadi kalau Bu Safera jualan di gang sempit, jangan bilang Bu sempit apa di gang sempit siapa yang mau beli? Di gang sempit Allah bisa datangkan pembeli, Bu. Betul nggak? Jadi jangan bilang lagi hari ini ya Ustadz, bagaimana mau laku? Ini kan tempat sepi banget.
Bu, di tanah tandus aja yang tumbuh labu, Bu. Labu, ya, bukan labubu. Labubu jadi boneka, ada, ya kan? Ya, oke, ya. Jadi dua kisah ini luar biasa. Ya, yang meyakinkan saya, oh iya ya, tanah tandus aja bisa tumbuh labu. Berarti rezeki urusan iman apa urusan akal? Rezeki urusan iman apa urusan ikhtiar? Ya, Bu. Ikhtiar itu urusan akal, rezeki itu urusan iman. Jadi jangan dikorelasikan. Ustadz, saya mah cuma dagang risol, sehari laku cuma 100 pieces, harganya cuma 2.000. Untungnya cuma 300. 300 kali 2.000 cuma 300 kali 200 pieces cuma 60.000, Ustadz. Saya income-nya sehari untung cuma 60.000, itu pun kalau habis. 60.000 kali 30 hari cuma 1.800.000, Ustadz. Mana mungkin saya punya rumah, Bu. Yang datengin rumah ibu bukan risol. Yang ngasih rumah ke ibu itu Allah. Kalaupun ibu hari ini cuma jualan risol yang untungnya 60.000. Kalau Allah berkehendak ibu punya rumah, bisa punya rumah. Saya nggak punya gaji. Ya, Alhamdulillah dengan kehendak Allah. Saya punya rumah dengan izin Allah. 2020. Di Tanah Abang, di rumah mertua saya, ada ibu-ibu tukang jamu keliling pakai sepeda. Dia bilang omset per hari cuma 300.000. Untung agak besar, 50-60%. Berarti 50% 150.000, 60% 180.000. 180.000 kali 30 hari. Berapa? Ya, cuma 4 juta berapa? 4.800.000 ya. Untungnya sebulan. Tapi naik haji loh Bapak Ibu. 5 jeti aja. Untung nggak nyampe 5 jeti aja. Naik haji. Nah, jadi kalau ada di sinetron tukang bubur naik haji, di rumah mertua saya tukang jamu naik haji. Coba. Kalau Allah berkehendak bisa Bapak Ibu. Kita lihat lagi kisah. Ya, ini saya ngomong kisah dulu. Ya. Ibu Yesi di Cilegon. Boleh bacain surat 19, Bu. Surat 19 ayat 23 dan 24. 19, 23, 24, 25. 3 ayat. Surat 19 ayat 23 sampai 25. Ya, Surat Maryam. Syukran Ustaz. Afwan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Maryam ayat 23 sampai 25. Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia Maryam berkata, "Wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan." Maka Jibril ayat 24-nya, maka Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu." Ayat 25, dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Allahumma arhamna bil Quran. Barakallahu fi Wafiq. ilmik Ustaz. Terima kasih Bu Yesi. Bapak Ibu, ini kisah Siti Maryam. Melahirkan sendirian, nggak ada yang nemenin, nggak pakai bidan. Bayangkan ya, ibu-ibu yang hari ini pernah melahirkan normal, Bu. Melahirkan normal itu capek, sakit apa enggak kira-kira, Bu? Ada yang nunggu pembukaan sampai 1 hari setengah, nggak bisa makan ya, Bu ya? Istri saya itu, Bu, pembukaan 1, pembukaan 2 itu malam. Jam 9, jam 10 malam. Melahirkannya besok jam 2 siang. Dan dari malam itu sampai besok jam 2 siang. Nggak makan kan, Bu ya? Karena nggak bisa makan. Ya, Bu. Udah lemes, sakit. Sini kisah Siti Maryam, Bu. Saya betul-betul merasakan betul itu. Oh iya ya, betul ternyata seorang istri yang melahirkan itu berat sekali. Berjuangan, perjuangan antara hidup dan mati. Tapi lihat Bapak Ibu, bagaimana seorang Siti Maryam, meskipun dia lagi sakit melahirkan sendirian, Allah kasih rezeki, rezekinya dianterin. Jibril turun, ada air di mata kaki, ada air di kakinya. Dia tinggal mau minum, tinggal diciduk, Bu. Dan ini air yang bersih, yang siap minum ya, Bu ya. Tuh. Yang berikutnya bahkan diperintahkan sama Jibril, goyangkan pohon kurma.
Pertanyaannya Bu, Ibu kalau habis ngelahirin normal, Ibu bisa ngoyak-ngoyak pohon kurma? Coba. Bisa nggak ngoyak-ngoyak pohon kurma? Ya kalaupun bisa ya sekedarnya mungkin ya Bu ya. Nggak kayak kita ngoyak-ngoyak pohon jambu yang kenceng-kenceng terus rontok semua. Nggak begitu kan. Ngoyak-ngoyaknya sekedarnya gitu kan. Tapi lihat kata Jibril apa? Pohonnya yang akan merontokkan buah kurma yang matang. Jadi yang merontokkan, yang menjatuhkan buah itu bukan ikhtiarnya. Betul nggak Bu? Bukan ngegoyanginnya. Tapi pohonnya yang akan merontokkan. Betul nggak? Ayatnya kan bilang begitu kan? Goyangkanlah pohon kurma di belakangmu. Ya, pohon itu akan menggugurkan buah kurma. Jadi yang menggugurkan buah kurma bukan menggoyangkannya, bukan ikhtiarnya. Yang menggugurkan adalah perintah Allah kepada pohon tersebut. Wahai pohon, gugurkan buah kurmanya. Ini dapat nggak poinnya, Bu? Bahwa rezeki adalah soal iman. Dapat nggak? Jadi bisa jadi ikhtiar kita cuma sekedarnya, tapi rezekinya banyak. Bisa jadi kita ikhtiarnya cuma apa adanya, tapi rezekinya berlimpah. Makanya sampai ada orang yang bingung, Dra, kok di rumah aja kamu itu ya, tapi kok punya mobil? Jangan-jangan tiup lilin, jangan-jangan nungguin lilin. Ya biarin aja orang, orang mau ngomong apa, terserah ya. Bapak Ibu, di tiga kisah ini saya mau menyampaikan, poin utamanya rezeki adalah urusan iman ya. Rezeki urusan iman. Tiga kisah istimewa. Yang pertama kisah eh, siapa tadi? Nabi Ibrahim. Nabinya Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahimnya nabi. Tapi istrinya kan bukan nabi ya, Bu. Kisah pertama Siti Hajar, istri nabi, bukan nabi, cuma istri nabi. Kisah kedua memang kisah nabi, tapi nabinya bikin salah. Ya, Bu. Tapi setelah bertasbih, bertobat, dapat rezeki. Kisah ketiga juga bukan nabi, Siti Maryam bukan nabi. Tapi nggak bisa ikhtiar, cuma ikhtiar sekedarnya, rezekinya banyak berlimpah. Sekarang kita bukan nabi, Bu. Tapi kalau kita nurut nyontoh Siti Hajar yang yakin kepada Allah, dia dengan tegasnya berkata, Allah tidak akan menelantarkan saya. Dapat rezeki, Bu. Ikhtiar nggak? Tetap ikhtiar. Ikhtiar mah ikhtiar. Nabi Yunus, seorang nabi. Nabi aja kalau punya salah, Bu, dihukum. Apalagi kita yang punya salah. Betul nggak? Makanya ayatnya dimulai dengan, dan Yunus adalah seorang nabi, seorang rasul. Betul nggak? Indra bukan rasul, bukan nabi. Berarti kalau Indra punya salah, Bu, wah, Nabi Yunus aja masuk perut ikan, Bu. Saya bisa lebih parah lagi. Tapi Allah kasih kuncinya. Tuh. Nabi aja yang bikin salah. Kalau mau bertasbih beres masalahnya. Ya, Bu. Yang ketiga, kisah Siti Maryam. Asal soleha, asal taat kepada Allah. Meskipun nggak bisa ikhtiar, rezekinya Allah kasih. Dan ayatnya kan ada semua ya, Bapak Ibu ya. Ayatnya ada semua. Contoh ayat surat, contoh untuk kisah yang Siti Maryam yang tidak bisa ikhtiar. Boleh Ibu Sarwati baca surat 29 ayat 60. Ayat 2, di layar aja lah. Mau nggak Bu? Silakan. Ibu mau di Loh. layar boleh, mau di kelurahan boleh. Masa di kelurahan ya. Ini yang atas ya Ustaz? Ya, surat Dari 29 ayat 60. Saya nggak lihat juga. Sebentar. Ya, betul. Yang atas, Bu. berapa banyak makhluk bergerak yang HP-nya dan berapa ya Allah Alhamdulillah, Bu. muter. Alhamdulillah. Ya, Jangan ih. maaf Ustaz. Alhamdulillah. Ya, Dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa yang tidak dapat membawa mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu dia maha mendengar, maha mengetahui. Terima kasih Ustaz. sama-sama Bu Sarwati. Ya, Bu. Jadi mulai besok jangan ih, Bu ya. Alhamdulillah. Iya Langsung Ustaz. langsung diuji Bu Sarwati. Kontan ujiannya. Bapak Ibu lihat kata-kata Allah, janjinya Allah.
Makhluk yang bisa ngurus rezeki, makhluk bergerak tapi nggak bisa ngurus rezeki, Allah yang nganterin rezekinya. Jadi sekali lagi ya Bapak Ibu, rezeki ini urusan iman ya. Siti Maryam bisa bergerak tapi lagi nggak bisa ngurus rezeki. Allah yang anterin rezekinya. Meskipun dia tetap harus ikhtiar goyangin pohon kurma. Pohon kurmanya cuma sekedarnya doang, Bu. Rontoknya banyak. Ya, Bu Risa kapan rencana melahirkan lagi, Bu Risa? Nanti habis itu goyangin pohon kurma ya. Cobain aja. Nanti bilang sama rumah sakitnya, saya mau melahirkannya di bawah pohon kurma. Habis itu saya mau nyoba-coba lah ngerontokin pohon kurma, Bu. Saya yakin sekali Bu, Ibu, aduh, nggak bakalan bisa dah gitu ya. Artinya Allah mau ngasih tahu ke kita bahwa ikhtiar sekedarnya saja bisa mendatangkan rezeki yang banyak. Kenapa? Karena memang rezeki itu urusan iman. Jadi tidak ada korelasinya dengan ikhtiar. Tidak ada korelasi ya. Selama ini kan kita mengkorelasikan antara ikhtiar sama rezeki. Makanya banyak orang yang bilang, mana mungkin saya bisa punya rumah Ustadz, gaji aja cuma UMR. Lah saya nggak punya gaji Bapak Ibu, tapi punya rumah. Saya nggak punya gaji besar, tapi punya mobil, dua mobil saya. Satu dipakai istri, satu dipakai saya. Alhamdulillah. Saya nggak punya gaji besar, kemarin jalan-jalan ke Jepang. Hari ini ke Bangka Belitung. Besok hari Jumat, Sabtu, Ahad, Brebes, Jogja, Bandung. Coba Bu, jalan-jalan terus saya. Alhamdulillah. Ya, Bu. Saya ke Bangka Belitung nggak bawa uang Bapak Ibu. Tapi ternyata sudah dua kardus tuh oleh-olehnya. Kemarin ada jamaah dari Pangkal Pinang. Terima kasih Ibu Rizky ya. Datang ke hotel, cuma mau nganterin oleh-oleh doang. Saya pikir mau konsultasi. Silakan Bu, mau nanya apa? Enggak Ustadz, mau ngasih oleh-oleh aja. Masya Allah Bu, ini bukti. Saya nggak ngapa-ngapain dapat oleh-oleh. Coba ya. Oh, Allah alam Bang, saya belum buka soalnya dikardusin. Saya belum tahu apakah getah sama terasi, saya nggak ngerti ya. Ya, rezeki dari Allah diterima saja dulu. Ini bukti bahwa saya nggak ikhtiar untuk cari rezeki, cari oleh-oleh, Allah datangkan oleh-oleh. Sudah dua kardus oleh-olehnya Bapak Ibu. Ya, jadi sekali lagi yang mau saya sampaikan di 21 menit sudah, Masya Allah, Alhamdulillah. La kulli hal. 20 menit ini untuk meyakinkan bahwa rezeki itu urusan iman ya Bapak Ibu ya. Bukan urusan ikhtiar. Ikhtiar silahkan masing-masing. Mau ikhtiarnya jadi ibu rumah tangga saja, tetap ada rezekinya. Ikhtiarnya jadi guru kayak Kang Abdul kemarin. Kang Reza ikhtiarnya jadi MC internasional kelas dunia akhirat. Coba silakan, tetap ada rezekinya. Tuh, ya. Bang Titan ikhtiarnya menawarkan produk-produk kesehatan, tetap ada rezekinya. Ya, jangan khawatir. Ikhtiar sama rezeki nggak ada hubungannya. Clear ya, 22 menit saya berjuang untuk menanamkan keyakinan kepada Bapak dan Ibu bahwa rezeki itu urusan iman, bukan urusan ikhtiar. Ikhtiar aja terserah, nggak apa-apa. Saya juga sama ikhtiar Bapak Ibu. Saya jualan gula aren dulu, saya pernah bikin bawang goreng. Hari ini saya masih coba ikhtiarin bikin produk frozen food ini. Bu. Ikhtiar juga saya. Apakah dapat duit dari situ? Terserah Allah. Duitnya dari mana? Urusan Allah. Iya Pak. Yang penting yang ada di depan mata peluang saya kerjain aja. Ngasilin uang dari mana? Terserah Allah. Jadi pisahkan antara ikhtiar sama rezeki. Makanya kalau saya ditanya ngapain lagi Dra bikin bawang goreng, saya langsung jawab apa? Amal soleh. Saya nggak pernah bilang lagi cari duit. Dra ngapain lagi sirkah bikin frozen food? Amal soleh. Saya ganti tuh Pak. Kenapa saya ganti bahasanya? Untuk meyakinkan di dalam hati saya bahwa rezeki itu urusan iman. Nah, ikhtiar cuma amal soleh. Selesai. Makanya saya dawamkan di lisan saya. Dra ngapain kamu eh, survei tempat buat lihat gudang? Amal soleh. Selesai. Nggak pernah lagi bilang cari duit, bikin usaha baru. Nggak pernah Bapak Ibu. Ganti. Ya, amal soleh. Oke, sampai sini ya. Mudah-mudahan sudah masuk ke dalam hatinya bahwa rezeki adalah urusan iman. Tidak ada korelasi antara iman dan tidak ada korelasi antara rezeki dan ikhtiar. Ikhtiar cuma cara, rezeki adalah urusan iman. Kita masuk sekarang yang lebih mendalam lagi. Bapak, Ibu Irodah Said, boleh baca surat 13 ayat 26. Bisa Ibu Irodah Said?
Belum ada tanda-tanda. Kalau belum ada tanda-tanda, saya geser dulu ya, Bu. Nanti Ibu kasih tanda apa? Oh, udah ada. Ya, Silakan. Mangga Bu Irodah. 13 ayat 36 ya Ustaz. Iya, Bu. Surat 13 ayat 26. 26. Mm-mm. Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibanding kehidupan akhirat. Mm-mm. Mereka Terima kasih banyak Ibu Irodah Said. Bapak Ibu perhatikan ayat pembukanya. Allah wallahu yabsutur rizqo liman yasha'u wa yaqdir. Allah yang melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkan kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi dikasih lapang dan sempit itu urusan Allah, Bu, hak prerogatif Allah. Ya, Bu. Jadi inilah bukti bahwa rezeki itu urusan urusan iman, bukan urusan ikhtiar. Rezeki itu urusan iman. Allah mau kasih Bu Irma rezeki yang banyak, ya terserah Allah. Allah mau sempitkan rezeki fulan, ya terserah Allah. Makanya Allah bilang aku melapangkan rezeki kepada siapa yang aku kehendaki. Berarti ada poin nih Bu di garis bawahi. Kalau Allah belum melapangkan rezeki saya, berarti Allah belum berkehendak sama saya. Betul nggak Bu? Berarti saya belum jadi hamba yang dikehendaki Allah. Nah itu aja poinnya. Ya kan? Jadi kalau hari ini ada yang masih disempitkan, sakit belum sembuh, hutang belum lunas, tinggal bilang berarti Allah belum berkehendak sama saya. Nah, itu tinggal dicari caranya supaya bagaimana menjadi hamba yang dikehendaki Allah. Itu dan kita pernah tuh punya bikin kelas tuh di Meaningful Ways ya. Hamba yang dikehendaki Allah. Ada 8. Silahkan minta tuh rekamannya sama admin. Ya. Ustadz kalau minta rekamannya harus sedekah. Loh, justru sedekah itu membuka pintu rezeki, Bapak Ibu. Bentuk percaya nggak? Apakah yang membuka pintu rezeki cuma takwa? Memang betul ada ayatnya kan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa akan kami kasih jalan keluar. Ini ayatnya saya yakin hafal semua. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib dan aku kasih rezeki yang dari arah yang tak terduga. Apakah pasangannya apakah cuma takwa saja? Kemarin ayatnya kita baca. Bu Desi Dompu, mangga silakan Bu. Baca surat 92 ayat 5, 5, 6, 7. Ya, saya tunggu di layar, Ustaz. Siap Bu, silakan. Nah, itu sudah ada di layar. Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, Mm-mm. benarkan adanya pahala yang terbaik Ya, surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan, ya. kebahagiaan. Nah, terima kasih banyak Bu Desi. Ya, Lihat, Ustaz. sebelum takwa, Bu. Sebelum takwa, apa dulu, Bu? Fa'amman a'to wattaqo. Ngapain dulu, Bu, sebelum takwa, Bu? Ya, ngapain dulu? Disuruh memberi dulu ya, Bu, ya? Banyak memberi, kan? Jadi bisa jadi kita belum jadi hamba yang dikehendaki Allah karena kita belum banyak memberi, belum banyak bantu orang, belum banyak menyenangkan orang, belum banyak melapangkan urusan orang, belum banyak memudahkan orang. Bapak Ibu, jujur demi Allah, Bu. Banyak orang juga yang belum bayar hutang sama saya. Saya tinggal bilang saya sedekahkan, saya ikhlaskan, saya ikhlaskan, saya ikhlaskan. Habis itu tinggal jaga hati, ridho hanya mengharap ridho Allah, ikhlas mengharapkan ridho Allah. Wah, Bu, hari ini demi Allah saya harus bersaksi, Bu. Nggak ada kurangnya, kebayar semua. Surat berapa barusan? Surat 92 ayat 5, 6 dan 7. Ya, oke. Ya, jadi rezeki ini urusan iman. Allah yang melapangkan dan Allah yang menyempitkan. Kalau hari ini kita belum dilapangkan, jangan-jangan kita belum jadi hamba yang dikehendaki Allah. Ini materinya tersendiri nanti. Inilah dia. Kenapa saya ngomongin rezeki jadi tema baru. Rezeki apa hamba yang dikehendaki Allah. Karena Quran itu sistemnya, Ibu. Sistem. Begitu bahas rezeki akan connect nanti menjadi hamba yang dikehendaki Allah. Nanti ujungnya connect sama apa? Connect sama bagaimana ilmu menata lisan. Oke? Ya, sampai sini clear ya, Bapak Ibu ya. Bisa diterima ya bahwa rezeki urusan Allah, Allah yang melampangkan dan Allah yang menyempitkan.
Kita konekin sama ayat yang berikutnya. Ibu Zaliah surat 42 ayat 27, mangga. Nah, tunggu ya, Ustaz. Ya, mangga. Surat 4227. 42 ayat 27. 27. 4227. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 42, surat Asy-Syura ayat 27. Dan sekiranya Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Tetapi dia menurunkan dengan ukuran yang dia kehendaki. Sungguh, dia maha teliti terhadap keadaan hamba-hambanya. Dan Allah maha melihat. Ya, Barakallahu fiik. Allahumma arhamna bil Qur'an, Ustaz. Jazakumullah baik. khairan. Terima kasih banyak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu perhatikan ayat ini. Manusia itu kata Allah, kalau dikasih rezeki yang banyak, otomatis akan jadi manusia makhluk yang melampaui batas. Ya Bu ya. Apa iya Ustadz? Coba banyak orang coba begitu begitu punya duit kan melampaui batas, Bu. Ganti mobil, padahal belum butuh-butuh amat ya. Saya juga pernah ngerasain, Bu. Ya, belum punya mentang-mentang punya duit ya Bu. Anak masih kecil-kecil, anak dua masih kecil-kecil. Mertua dua ya, sepasang gitu ya. Jadi di rumah itu cuma 6 orang. Mobil pernah sampai 14. Berlebihan enggak kira-kira? Ya, berlebihan. Manusia itu sombong memang. Kalau lagi belaga, lagi hebat, sombong. Tuh. Makanya Allah bilang kalau manusia itu dilapangkan rezekinya, mereka akan melampaui batas. Tapi Allah menurunkan rezeki sesuai dengan kadarnya, dengan ukurannya. Artinya Bapak Ibu, kalau hari ini mohon maaf Bu Desi, lagi dikasih rezeki segini-gininya. Berarti Allah tahu Bu, inilah rezeki yang cocok untuk Bu Desi. Dilebihin sedikit, bisa jadi, apa kira-kira Bu Desi? Ya, sehingga sehingga kita jadi prasangka baik nggak sama Allah. Ya, jadi saya juga melihat, oh iya, kalau Indra rezekinya segini, berarti memang pantasnya baru segini. Kalau lebih sedikit, nanti saya jadi sombong. Tuh. Lalu bagaimana caranya? Yaitu diatur diri kita kepada Allah. Kita atur, kita tunjukin diri kita kepada Allah. Ya Allah, meskipun uang saya segini, saya buktikan bahwa saya siap naik kelas. Dengan cara apa membuktikannya? Sedekah tadi Bapak Ibu. Makanya fa'amman a'ta wattaqo. Kalau Bapak Ibu segini aja suka memberi, suka nolongin orang, suka membantu orang, berarti orang bilang, wah ini orang boleh dites nih, naik kelas nih. Ya Bu ya, kan semuanya ujian ya Bu. Dikasih rezeki 1 juta sehari, itu ujian. Ternyata dikasih rezeki 1 juta sehari, ibu sedekah tuh 10%. Bahkan ada yang 20%, 200 ribu sedekahnya tiap hari. Allah bilang, wah ini kayaknya perlu dites nih. Kita tes dulu dah. 1 juta sehari jadi 10 juta sehari. Nah ini ujian Bapak Ibu. Jangan bilang Alhamdulillah doang ya. Alhamdulillah Ustadz, sejak saya sedekah rutin, sekarang rezeki saya 10 juta sehari. Bu, jangan lupa. Diterusin tuh memberinya. Fa'amman a'to wattaqo. Tuh. Jangan turun. Kalau udah biasa bersedekah 20%, terusin. Bahkan kalau bisa naik pelan-pelan. Tuh, sampai level berapa? Sepertiga maksimal. Ya, ini begitu rezekinya sedikit, dia banyak bersedekah. Begitu rezekinya banyak, dia banyak nyimpen. Allah bilang, oh dikasih banyak, dia nyimpen doang sendiri, nggak bagi-bagi lagi. Ya, Bu. Jadi kalau udah biasa 10%, terusin 10%, Bu. Tuh. Kan ada kisah lagi kan, kisah di zaman Nabi Musa, seorang suami istri yang miskin, lalu bilang sama Nabi Musa, wahai Musa, doakanlah ke Allah supaya saya jadi orang kaya. Nggak usah lama-lama, saya pengen tahu rasanya kaya, sehari aja. Lalu Nabi Musa berdoa kepada Allah, Allah kabulkan dia jadi orang kaya. Begitu jadi orang kaya, suami istri ini ngomong, Bu, kita kan kaya cuma sehari. Ini duit banyak buat apa? Ya udahlah kita bagi-bagiin aja. Dan ternyata kayanya berhari-hari, sekian lama sampai meninggal dunia. Nabi Musa lapor sama Allah, ya Allah, kan dia cuma minta kayanya sehari. Kok sampai sekarang masih kaya terus? Kata Allah, kalau dia bisa jadi wasilah rezeki bagi orang lain, mengapa harus aku hilangkan kekayaannya? Dikasih kaya terus tuh.
Apa bukti dalilnya sekarang? Boleh Bu Desi baca surat 47 ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Nah, Syukran Ustaz. terima kasih banyak Bu Desi. Bapak Ibu, kata Allah, intan surullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kamu menolong Allah, menolong agamanya Allah, pasti akan Allah tolong kamu dan akan aku kuatkan kedudukanmu. Kata Allah nih, sekarang kita samain persepsi dulu ya. Samain persepsi nih. Nolong agama Allah tuh ngapain sih? Nanti kalau nggak sama persepsinya sama kayak itu tuh ada politikus dulu yang pernah iseng-iseng nulis di Twitter, kok Tuhanmu lemah perlu ditolong. Itu nggak ngerti dia. Ya Bu ya. Makanya supaya sama persepsinya nih 541 orang. Supaya sama persepsinya. Yang namanya nolong Allah itu ngapain sih? Nolong agama Allah itu ngapain? Ada yang tahu? Nah, kalau ada belum banyak yang tahu, kita baca aja ayatnya. Baca surat 22 Ibu Hastin. Diterusin nama Bu Desi dulu dah. Ya, biar nyambung ayatnya. Bu Desi baca surat 22 ayat 40 dan 41. Ayat berapa Ustaz? 40 dan 41. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa, yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Nah, terima kasih banyak Bu Desi. Di surat 22 ayat 40 di ujungnya Allah bilang wallahu wa yansurullaha may yansuruhu. Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Siapakah orang-orang itu yang menolong agama Allah? Adalah orang-orang yang kalau punya kedudukan, dia tetap sholat, dia tetap zakat, dia amar ma'ruf, nahi mungkar. Ya Bapak Ibu ya. Jadi yang namanya nolong agama Allah itu ya tetap jaga hubungan dengan Allah, tetap berzakat, tetap dakwah ngajak ke arah kebaikan, mencegah yang buruk-buruk, yang mungkar-mungkar. Inilah yang disebut intan surullaha yansurukum. Inilah yang disebut menolong agama Allah. Ya, tuh. Apapun kedudukan kita, Bu Desi hari ini apa kedudukannya? Oh, dosen, mahasiswa. Betul ya, Bu Ibu ya? Mahasiswa ya, Bu ya? Mahasiswa S3. Saya S-nya 4, Bu. Karena kemarin pas saya mau ambil S, ternyata di termos ada 4. Kalau ini es batu. Ya. Jadi apapun kedudukannya, Kang Reza kedudukannya MC, Bu Risa kedudukannya apa? Audiens misal, Bu Safera ibu rumah tangga, ya. Bu Maimunah Izhar kedudukannya misalnya pengusaha, Bu Sukinah pedagang, saya guru ngaji. Semua punya kedudukan ya Bu ya. Kedudukan itu dipakai tetap sholat, jaga hubungan sama Allah, tetap bayar zakat, bermanfaat buat orang banyak, tetap amar ma'ruf, ajak ke arah yang baik-baik, tetap mencegah nahi mungkar, tetap mencegah kemungkaran. Ini 4 kita kerjain, Bu. Kalau Bapak Ibu mengerjakan ini, apalagi niatnya benar, lillahi ta'ala, hanya mengharapkan ridha Allah, wah sudah selesai, dah, Bu. Allah bilang wa yusabbit aqdamakum. Pasti aku kuatkan kedudukanmu. Saya teringat Kang Reza, dulu di awal-awal diperintahkan untuk ngisi kajian secara terbuka. Yang nyuruh saya itu Ustadz Taufik Al-Miftah. Ya. Yang nyuruh ngisi kajian. Ya. Kan jamaah pada kenal ya sama Ustadz Taufik Al-Miftah ya. Dan alhamdulillah dengan izin Allah saya referensikan Ustadz Taufik Al-Muftah ke Rumah Muslim. Alhamdulillah diterima. Beliau setahu saya masih ngisi rutin setiap Selasa pagi. Quranic Vibes. Ya, ya. Jadi yang nyuruh saya ngisi kajian itu Ustadz Taufik Al-Miftah.
Saya bilang sama dia, beliau begini, sama beliau waktu itu begini, di puncak, di villa. Saya bilang begini, Ustaz, saya ini masih banyak masalah. Riba saya, hutang kartu kredit saya belum selesai. Kalau nanti lagi ngisi kajian, tiba-tiba debt collector datang, nanti jamaah ngomong apa Ustaz? Nanti jamaahnya bilang, ah Ustadznya aja nggak beres. Masa kita bagaimana nanti? Kata Ustadz bilang apa? Ra, jangan-jangan wasilah antum ngisi kajian, justru masalah antum diselesaikan. Dan demi Allah Bapak Ibu, sampai detik ini, Alhamdulillah, semua kartu kredit saya pelan-pelan selesai satu tanpa tanpa sempat mikir, tanpa pusing. Ini bukti Allah bilang wa yutsabbit aqdamakum. Allah kuatkan kaki saya. Allah kuatkan kaki saya, Allah kuatkan eh, keluarga saya, istri saya hari ini kokoh betul. Begitu kemarin pulang dari Jepang, baru istirahat satu malam, paginya pergi lagi. Istri saya antrin dengan bahagia, nggak komplain. Kalau dulu kan ya begini mulu sih, ya. Rencananya pulang Senin, ternyata pulang Selasa hari ini baru mau pulang. Tadi malam saya telepon, Bun, hari Jumat saya pergi lagi ke Brebes, ke Jogja, ke Bandung. Istri saya bilang, oke, Brebes bawain telur aja. Kalau Jogja bawain pai almond. Kalau Bandung mau apa ya? Cuma gitu doang, Bu. Bahagia nggak Bu kira-kira Bu? Kalau istri apa responnya begitu? Coba kalau istri responnya, ayah pergi-pergi mulu, bunda nggak diajak jalan-jalan, gimana rasanya? Beda kan Ibu ya? Betul nggak? Iya Bu. Dan saya harus bersaksi hari ini, Allah kuatkan betul kaki saya. Secara ekonomi Allah penuhi. Secara support dakwah dari istri, dari anak, semuanya dipenuhi. Belum lagi secara apa kendaraan. Wah, sudah. Makanya Bapak Ibu, intan surullaha yang surukum. Terus tolong agama Allah, terus sholat, terus terus bermanfaat buat orang lain dalam bentuk zakat. Makanya saya bayar zakat. Meskipun saya belum nisab zakat, rezeki saya belum sampai nisab zakat. Saya tetap bayar zakat setiap kali punya uang. Saya nggak ngitung nisab Bapak Ibu. Ya, ini yang saya lakukan sekarang Bapak Ibu. Saya sampaikan saja. Niat hanya untuk supaya ibu-ibu, bapak-bapak semua mau nyontoh. Ya kalau mau dicontoh silakan, enggak juga nggak apa-apa. Ya, saya zakat 5%, saya sedekah 10%. Jadi total 15% setiap saya punya uang. Jadi kalau hari ini terima 100.000, saya keluarkan 7.500. Kalau saya punya uang 1 juta, berarti saya keluarkan 75.000. 50.000 sedekah, 25.000 zakat. Kenapa? Cuma untuk memenuhi tadi itu fa'amman a'ta wattaqo. Barang siapa yang suka memberi dan bertakwa. Wasaddaqa bil husna dan membenarkan dengan mengatakan semuanya adalah kebaikan. Fasanu yassiruhu lil yusro, maka dimudahkan menuju jalan-jalan kemudahan. Tuh. Bayar zakatnya kemana? Ke amil zakat. Bu Zalia, Bu Zalia, ibu siapa? Ya, bayarnya ke rekening zakat ya Bu ya. Cari lembaga Baitul Mal yang ada rekening zakatnya. Kumpulkan ke mereka. Sedekah, saya bisa bagi sendiri. Tapi kalau zakat, saya kirimkan ke amil zakat. Baitul Mal. Ya. Kalau mau nitip ke Masjid Asa, boleh. Masjid Asa ada rekening Baitul Malnya. Wah, iklan masuk Pak Eko. Ya. Kalau mau sedekah kan ada meaningful support dakwah ya MSP, meaningful support program. Udah itu sedekah di situ. Silahkan. Itu dipakai buat dakwah, dipakai buat mensupport ustadznya, dipakai buat bikin event, dipakai buat bikin postingan dan lain-lain. Silahkan. Ada MSP, Meaningful Waste Support Program. Ada sedekah subuh. Tadi sebelum pembukaan juga kan ada sedekah subuh ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, fa'amman a'ta wattaqo wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Pasti kami mudahkan menuju jalan-jalan kemudahan. Oke, clear ya? Jadi sekali lagi yang mau saya sampaikan, rezeki adalah urusan iman. Lalu setelah kita yakin, jalanin dulu tuh. Apa yang perintahnya Allah? Intan surullah yang surukum. Apa? Sholat, bayar zakat, amar ma'ruf, nahi mungkar. Oke? Nah, dan terakhir yang tadi saya bilang, ada dua yang ingin saya sampaikan. Supaya rezeki kita aman terus Bapak Ibu. Rezeki kita aman terus, hidup kita mudah terus. Setelah kita rajin memberi, harus berikutnya apa? Takwa. Iya Bu ya. Fa'amman a'ta wattaqwa kan. Barang siapa suka memberi dan bertakwa. Ketakwaan kita itu harus dibuktikan dengan lisan Bapak Ibu.
Oke, tadi siapa yang belum baca? Ibu Efni Gustaviani, silahkan. Baca surat 33 ayat 70 dan 71. 70, 71. Ya, Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. oke. Niscaya Allah akan, lanjut Ustaz. Ya, lanjutin boleh. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dan kemenangan yang agung. Ya, terima kasih banyak Bu Efni Gustaviani. Lihat, Yes. perintah Allahnya apa? Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah kata yang benar. Surat 33 ayat 70-nya. Bu, ngomong benar itu dasarnya iman dan ketakwaan loh ya Bapak Ibu ya. Jadi ngomong benar itu dasarnya bukan akal. Kita hari ini kalau ngomong dasarnya akal, betul nggak? Kalau nggak punya duit mana mungkin ke dokter Ustadz. Jadi kalau nggak ke dokter mana mungkin sembuh penyakit saya Ustadz. Itu logis kan ya Bu ya? Kalau nggak punya duit bagaimana mau punya rumah Ustadz? Kalau nggak punya uang bagaimana mau umroh mau haji Ustadz? Itu kan kata-kata masuk akal ya. Padahal kalau ngomong benar itu menurut Quran, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah kata-kata yang benar. Jadi ngomong benar itu dasarnya iman dan ketakwaan, bukan logika. Apa yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang hari ini ngomongnya dasarnya iman dan ketakwaan? Ayat 71-nya. Yuslih lakum a'malakum. Kami perbaiki urusanmu. Kita punya urusan nggak hari ini? Yang nggak punya urusan boleh pulang duluan. Ya kan? Kita punya urusan semua. Sementara semua urusan kita selesainya tuh dengan ngomong benar, Bapak Ibu. Cuma ngomong benar itu dasarnya iman dan ketakwaan. Ayat lain, kita cek ayat lain. Ini udah nggak ada lagi yang raise hand. Ya balik lagi lah ke Bu Safera. Baca surat 4 ayat 9 Bu Safera. Surat An-Nisa ayat 9. 9 ya Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nisa ayat 9. Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya mati meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah yang mereka khawatir terhadapnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar dalam hal menjaga hak-hak keturunannya. Allahumma warhamna bil Quran. Barakallahu fiik Ustaz. Taufik barakallah. Bapak Ibu ayat ini kalau dibaca ulang. Dibacanya begini, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan hasadida. Wal yakhsha dan orang-orang yang takut. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dan orang-orang yang takut jika dia meninggal dunia meninggalkan orang-orang lemah di belakangnya. Dzurriyyatan di'afan anak-anak yang lemah. Jadi orang-orang yang hari ini takut kalau waduh saya kalau meninggal sekarang anak saya masih kecil-kecil. Iya, Bu. Coba Kang Reza mohon punten punten Kang Reza. Masih kecil-kecil kan putra-putrinya ya. Iya Ustadz, Nah, masih kalau kecil. meninggal sekarang, logikanya Kang Reza akan ninggalin apa? Aduh, gak ada Ustadz. Banyak orang-orang kalau kalau takut meninggal duluan, kan yang ditinggalin tuh tabungan, aset, betul nggak Kang Reza? Betul Ustadz, pengennya Kan gitu. pengennya gitu. Tapi lihat apa perintahnya Allah. Kalau kita takut meninggalkan generasi yang lemah, perintahnya Allah apa? Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah kata-kata yang benar. Tuh, bekal utamanya itu Bapak Ibu. Bekal utamanya bukan tabungan, bekal utamanya bukan aset, apalagi asuransi. Udah goror lagi asuransinya, ya kan? Tuh, Pak. Tuh. Jadi kalau hari ini kita takut meninggalkan generasi yang lemah, belajarlah untuk jadi orang takwa dan belajarlah mengucapkan kata-kata yang benar. Kaulan sadida. Tapi benarnya benarnya pakai sadida, beda bukan kaulan ma'rufan, beda ya Bapak Ibu ya. Tuh. Di Quran ada kaulan ma'rufan, kaulan sadida, kaulan baligho. Kaulan ma'rufan, kaulan sadida itu artinya di Indonesia kan sama-sama kata-kata yang baik. Padahal ini beda, beda total. Kalau kaulan ma'rufan itu baik secara umum saja, ya, baik secara umum saja. Jadi kalau ngomong sama orang non-Muslim, kita ngomongnya baik secara umum, yang keterima secara akal dia, terterima secara budaya lingkungan, itu kaulan ma'rufah. Tapi kalau kaulan sadida adalah kata-kata yang baik sesuai dengan perintah Allah, Bu. Sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan aturan Islam. Makanya ada caranya sendiri.
Tuh. Dan kata-kata terbaik kata Allah apa? Alhamdulillah. Untuk orang bertakwa, kata-kata terbaik adalah Alhamdulillah. Mana dalilnya? Boleh Bu Desi Dompu baca surat 16 ayat 30. Ya, tunggu di layar Ustaz. Mangga Bu, silakan. Silakan admin. Ada yang nungguin. Surat 16 ayat 30. Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat balasan yang baik. Dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. Nah, terima kasih banyak Bu Desi di Makasih. NTB. Bapak Ibu, orang bertakwa ditanya apa yang sudah Tuhanmu berikan. Mereka bilang kebaikan. Makanya saya selalu bilang kebaikan. Waktu HP saya hilang di Mekah, saya langsung bilang, HP hilang kebaikan. Makanya saya yang keluar dari mulut saya, Alhamdulillah. Dan terbukti, meskipun saya nggak mikir sama sekali dibeli dari mana, siapa yang nggak datang sendiri tuh HP-nya. Ya Bapak Ibu ya, belajar mulai hari ini belajar bilang semuanya kebaikan. Bu, kok utang belum lunas-lunas? Utang belum lunas juga kebaikan kok. Ya Bu ya. Kok sakit belum sembuh-sembuh? Sakit belum sembuh-sembuh juga kebaikan. Makanya saya sakit, Alhamdulillah. Nggak punya duit, Alhamdulillah. Kemarin ke Jepang geret-geret koper 5, berangkat 5, pulang 7. Capek nggak? Capek. Tapi saya bilang capeknya juga kebaikan. Tuh, ya. Kan tadi wasoddaqo bil husna dan barang siapa yang membenarkan bahwa itu adalah kebaikan. Fasanu yasiruhu lil yusro. Maka kami mudahkan menuju jalan-jalan kemudahan. Jadi Bapak Ibu, lisan kita itu akan ber apa eh, berpengaruh sama masalah-masalah kita. Kalau ibu bapak mau masalahnya diberesin sama Allah, yuslih lakum a'malakum, belajarlah hari ini ngomong benar sesuai ayat Quran. Maka dasar ngomong benar itu adalah iman dan ketakwaan. Dan ini jadi materi lain yang saya bilang tadi kan. Ini sistem Bapak Ibu. Tadi di awal connect dengan bagaimana menjadi hamba yang dikehendaki Allah, sekarang harus connect dengan bagaimana menyusun lisan sesuai iman dan ketakwaan. Dan saya ingat saya di Meaningful Ways juga sudah ada itu. Sudah ada itu materinya. Ini diminta aja sama admin. Ya. Ustadz kalau sedekah gimana? Bayar, Bu. Nggak ada masalah. Fa'amman a'to. Dan siapa yang suka memberi. Tuh, ya. Betul, surat 51, 22 sampai 23-nya nggak saya bahas di sini, Bang. Kenapa? Karena itu jadi materi sendiri di menyusun lisan sesuai ilmunya Allah, sesuai ayat Quran. Tuh. Oke? Ya. Terakhir Bapak Ibu, Bu Rahma di Bekasi. Silakan baca surat 6 ayat 125. Belum. Ya, Surat 6 tunggu di layar 125. ya Ustaz. Ya, boleh, Bu. Silakan. Alhamdulillah. Sambil sambil kerja Ustaz. Aman, nggak apa-apa. Berarti bisa dua hal dilakukan dalam satu sekali Oh, pukul. ini dia sudah. Siap. Belum ada. Sudah ada, Bu. Silakan. Sudah ada. Mm-mm. Barang siapa, Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang dikehendaki Allah akan mendapat hidayah petunjuk. Maaf Ustadz, mata saya alhamdulillah Alhamdulillah. agak buram. Oke. Kalau gitu kita geser dulu ya, Bu. Iya, Oke, baik. Bu Siti Komariah, mangga silakan. Ibu surat 6 ayat 125. Bu Rahma Qadarullah. Alhamdulillah agak kurang kekecilan berarti hurufnya Ibu ya. Siap, Terima kasih. Bu, mangga. Maaf, Op kan Nggak sambil apa-apa. Sambil masak ya, Bu. ya. Ditunggu makanannya, Bu. Silakan, Bu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang dikehendaki Allah akan mendapat hidayah atau petunjuk. Dia akan membukakan
dadanya, maaf, Mm-mm. tutup tulisan. Oke. Dia akan membukakan dadanya, Masya Allah, untuk menerima Islam. Dan Ya. barang siapa hendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Sadaqallahul adzim. Terima kasih Ustadz, sehat selalu. Ya, amin, amin, Bu. Terima kasih banyak, Ibu ya. Bapak Ibu perhatikan ayat ini ya. Tapi kita harus otak-atik dikit nih ya. Famay yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Barang siapa Allah kehendaki mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, maka dilapangkan sadrahu dadanya lil Islam untuk masuk Islam. Ya, Bu. Islam tuh artinya kalau di bahasa Indonesia kan apa, Bu? Berserah diri kepada Allah ya, Bu ya. Saya pernah, soalnya kenapa saya otak-atik ya, Bu? Karena saya pernah dibilang begini, Ustadz, ayat ini kan buat orang Kristen, buat orang non-Islam. Buat orang Islam kan kita sudah Islam. Saya langsung mikir, apakah orang Islam nggak berlaku ayat ini, Bu? Berlaku. Cuma Islamnya harus diganti dengan berserah diri kepada Allah. Coba kalau dibaca ulang. Bu Rizky Pangkal Pinang, minta tolong, Bu. Dibaca ulang ayat ini, tapi di, dibuka dadanya untuk masuk Islam, diganti dibuka dadanya untuk berserah diri kepada Allah. Coba silakan. Terima kasih Ustadz. Barang siapa yang dikehendaki Allah akan mendapat hidayah atau petunjuk. Dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Ya, jangan Dan Islamnya diganti, Bu. Islamnya oh diganti dengan jadi berserah diri kepada Allah. Karena berserah Islam diri. itu kan berserah diri kepada Allah kan? Ya. Coba ulang lagi, Bu. Ya. Dia akan membukakan dadanya untuk menerima Untuk berserah apa? diri Untuk kepada Allah. berserah untuk berserah diri kepada Allah dan Heeh. barang siapa dikehendakinya menjadi sesat. Dia Mm-mm. jadikan dadanya sempit dan sesak. Ya. Seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Nah, terima kasih banyak Bu Rizky di Pangkal Pinang. Nah, inilah Bu Rizky yang kemarin datengin saya ke hotel. Saya pikir saya mau digerebek ya. Nggak taunya saya mau dikasih oleh-oleh. Terima kasih banyak Bu ya. Tuh. Sama-sama, Ustaz. Bapak Ibu perhatikan kalau kita Islamnya kita otak-atik sedikit jadi hamba yang berserah diri kepada Allah. Kalau Allah berkehendak kita dapat petunjuk maka Allah lapangkan dada kita untuk hanya berserah diri kepada Allah saja. Berguna nggak buat kita kira-kira nih ayat? Kepake nggak Bu? Ya jelas kepake karena kita semua perlu jadi orang yang hanya berserah diri kepada Allah saja, betul nggak? Punya uang sedikit tetap berserah diri kepada Allah. Dihina orang berserah diri kepada Allah, betul nggak Bu? Berarti kalau kita mampu berserah diri kepada Allah saja, berarti kita dapat petunjuk, betul nggak? Tapi kalau ibu hari ini punya masalah, tapi yang kejadian yang berikutnya, barang siapa yang hendak Allah sesatkan, maka Allah sempitkan dadanya. Seakan-akan lagi nanjak ke langit, Bu. Bu, jangankan nanjak ke langit, naik tangga 3 lantai aja udah capek, Bu. Kalau ibu hari ini punya masalah, dihina orang, dadanya sempit, sesek napas. Pernah nggak ibu marah-marah sampai sesek napas? Ya. Pada saat ibu nggak punya uang, sesek napas. Tiba-tiba ditagih kontrakan belum ada duitnya, sesek napas, dadanya sempit. Aduh gimana ya, aduh gimana ya. Itu kata Allah apa? Kadzalika yaz'alullahu rijsa. Demikianlah Allah berikan siksaan kepada orang yang tidak beriman. Jadi Bapak Ibu kalau hari ini Bapak Ibu belum mampu berserah diri kepada Allah, sehingga masih sering sesak napas kalau punya masalah, masih sering sempit dadanya kalau punya masalah, berarti Allah lagi memberikan apa Bu? Siksaan. Berarti kita dianggap belum beriman. Betul nggak? Itu ujung ayatnya kan begitu kan? Kadzalika yaz'alullahu rizza 'alal ladzina la yu'minun. Demikianlah Allah memberikan, menjadikan sebuah siksaan kepada orang-orang yang tidak beriman. Subhanallah. Nauzubillahi min zalik. Makanya jadinya hatinya lapang. Kalau ibu percaya rezeki adalah urusan iman, ya Bu. Jadi ibu tenang tentang rezeki, hatinya insya Allah jadi lapang Bu. Kenapa? Karena ibu tahu persis sempitnya rezeki saya berarti Allah takut Allah nggak mau bikin saya jadi orang sombong. Lapangnya rezeki saya berarti Allah lagi nguji saya. Sehingga mau sempit mau lapang rezeki kita, hati kita tetap tenang. Karena kita tahu kalau hati kita sempit dan sesak napas, berarti kita tidak beriman dan berpotensi disiksa sama Allah. Oke Bu, clear ya. Sebagai penutup Bu Hastin, ayat terakhir. Baca surat 16, surat 6 ayat 110.
Surat 6 ayat 110. 160. Ya. Bentar Ustaz. Surat 6 ayat 160. 110, Bu. 116, Bu. Maaf, maaf. Surat 6, 116. Baik, baik, baik. Surat Al-An'am ayat 116 Ya. bunyinya, dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Shadaqallahul alim, jazakallahu khairan, Ustaz. Wa'alaikum tuh. Terima kasih banyak. Bapak Ibu, kata Allah, jangan kebanyakan ngikutin omongan orang. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudillu ka an sabilillah. Kalau kita kebanyakan ngikutin orang, yudillu ka an sabilillah, pasti akan menyesatkan kita tersesat dari jalan Allah. Iya tabiuna illa zon. Kebanyakan mereka hanya mengikuti prasangka saja. Jadi ibu kalau udah ngaji jangan kebanyakan ngikutin orang-orang lain ya bu ya. Apalagi yang nggak ngaji. Bisa jadi ibu udah punya pemahaman rezeki itu urusan iman. Tiba-tiba ada orang lain yang ngomong berbeda. Apalagi nggak pakai dalil, nggak pakai ilmu, cuma pakai prasangka. Jangan banyak diikutin. Tapi kita nggak bisa tutup kuping ya bu ya. Saya juga nggak mungkin tutup kuping, Bu. Saya juga sering diomongin juga, Dra, Dra zaman sekarang, Dra. Iya, zaman sekarang nggak apa-apa. Saya tinggal bilang lakum dinukum waliyadin. Lana a'maluna walakum a'malukum. Ya urusanmu, urusanmu, urusanku, urusanku. Yang penting kan kenyataannya istri dan anak saya nggak minta tolong sama kamu kan. Selesai, sudah. Hidup saya jalanin dengan cara saya. Dan saya sudah punya dengan izin Allah petunjuk dari Allah. Ngapain saya harus pakai cara-cara lain? Tuh. Ya, oke, gigit, gigit semua. Kalau kata Rasulullah, gigit dengan gigi geraham. Semua petunjuk yang hari ini sudah dipegang, gigit dengan gigi geraham. Jangan dilepas lagi. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan itu ilmunya, itu materinya, ya. Jadi saya berjuang dengan izin Allah, semoga Allah izinkan meyakinkan Bapak Ibu bahwa rezeki adalah urusan iman, tinggal nanti bagaimana caranya saja, itu jadi materi berikutnya. Kalau rezekinya Ibu sudah yakin ini urusan iman, insya Allah hatinya lapang. Sehingga hati lapang ini akan memudahkan datangnya hidayah, datangnya rahmat dari Allah. Hati lapang, rezeki datang. Hati sempit, rezeki sedikit. Allah alam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan Kang Reza, kalau masih ada waktu, mangga. Kalau nggak ada waktunya, ya mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Siap Ustadz, Masya Allah. Alhamdulillah. Suara saya masuk nggak nih? Masuk, masuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Syukron jazakallah khair Ustaz Indra pagi hari ini mengobati kerinduan kita nih keluarga besar Meaningful Ways dan Masya Allah powerful banget ya pagi hari ini. Dan Ustaz Indra juga saking semangatnya nih biasanya menyisakan ruang diskusi buat kita tapi alhamdulillah hari ini pas banget sampai jam 7 untuk materinya. Jadi insya Allah untuk diskusinya kita bisa lanjut di Selasa depan atau bagi keluarga besar yang tergabung dengan Meaningful Support Program tinggal tanya-tanya ya di grup ya bahkan tadi Ustadz Indra juga membocorkan ada nomor beliau yang bisa di Wapri itu kalau ada di grup. Jadi bagi yang mau bergabung ke keluarga besar MSW boleh banget langsung aja tanya ke admin gimana caranya atau boleh disampaikan di kolom chat. Nah, itu dia. Atau buat Bapak Ibu yang belum mau bergabung dengan MSW tapi ingin berkontribusi, ingin memberikan sedekah terbaiknya untuk hari ini, yuk untuk menambahkan ilmu yang didapatkan pagi hari ini, mangga boleh juga kita memfasilitasi, kita membuka amal soleh, peluang untuk Bapak Ibu semua untuk sama-sama yuk kita support terus kegiatan di Meaningful Ways dengan cara transfer aja langsung ke 766-711-3339 atas nama Meaningful Ways ya, BSI nomor rekeningnya. Kemarin ada yang nanya kris-krisnya terus ya, QR code-nya ditunggu ya. Mudah-mudahan ini segera bisa kita tampilkan nanti insya Allah akan lebih mudah lagi buat Bapak Ibu untuk terus bisa support kegiatan di Meaningful Ways. Dan sebelum ditutup, izin saya menginfokan satu informasi kembali bahwa di akhir pekan ini kita ada kelas eksklusif
Nah, insya Allah akan dibersamai oleh pembina dari Meaningful Ways, yaitu Bunda Ambar dan juga Bunda Sukmadiarti. Nah, ini judulnya Jeda yang Kupilih. Untuk jiwa yang tak ingin hanya berjalan tanpa arah. Nah, siapa di sini? Muslimah atau ibu-ibu semua yang sedang stuck mungkin, terjebak dengan rutinitas, sudah mulai bosan, jenuh. Nah, bisa jadi ini jawaban dari ibu-ibu semua nih yang ditunggu-tunggu ya. Silahkan bunda-bunda solehaku, ibu-ibu saya. Mangga daftar ya, jangan lupa daftar dulu aja seperti biasa. Tinggal mengisi link yang ada di kolom chat untuk mengikuti kelas eksklusif di pekan ini bersama Bunda Ambar dan Bunda Sukma ya. Mangga. Tapi untuk keluarga besar Meaningful Support Program nggak usah daftar-daftar lagi. Nanti insya Allah aksesnya kita bagikan di grup MSP juga ya. Jadi ditunggu aja untuk informasi kelas eksklusifnya gitu ya. Bagi yang mau bergabung, silahkan tuh di link Zoom, di kolom chat ada info-infonya bagi yang bergabung dengan MSP, bagi yang mau daftar kelas eksklusif, mangga silahkan tinggal diklik aja. Atau masih ada yang bingung? Nah, kalau yang bingung tinggal klik nomor Kak Hadijah, tanya-tanya ke Kak Hadijah ya. Atau mau nanya ke saya juga boleh, mangga. Boleh DM ke IG, atau yang punya nomor juga boleh WhatsApp juga. Aman pokoknya ya. Yuk sama-sama kita bersemangat untuk terus memperbanyak amal soleh kita. Itu mungkin untuk info-info pagi hari ini dan juga terima kasih banyak yang telah hadir. Tadi 550 orang pagi hari ini yang rindu sama Ustadz Indra. Ustadz, boleh dong sebelum kita tutup meaningful ways statement pada pagi hari ini. Mangga Ustadz. Baik, insya Allah Bapak Ibu semoga kita semua sudah sampai ke satu titik bahwa eh, rezeki adalah urusan iman, sementara ikhtiar adalah urusan akal. Ikhtiar hanya cara, jadi jangan pernah menganggap cara yang mendatangkan rezeki, karena cara cuma amal soleh yang akan Allah nilai sebagai ibadah. Sementara rezeki adalah jaminan Allah sesuai dengan level ibadah kita. Jadi rezeki adalah balasan Allah atas level ibadah kita. Dan ikhtiar adalah cara yang akan jadi amal ibadah kita di hadapan Allah. Jadi jangan sampai dicampur adukan antara ibadah dan balasan Allah, karena balasan Allah itu tergantung amal ibadahnya. Makanya sering kita dapat 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 apa dapat sebutan begini ya, tergantung amal solehnya, betul nggak? Ya kan? Jadi simpelnya sebetulnya rezeki kita tergantung amal soleh kita. Amal solehnya apa? Ikhtiar tadi. Niatkan ikhtiarnya jadi amal soleh yang diterima sebagai ibadah oleh Allah, dan pasrahkan kepada Allah balasannya berupa rezeki, terserah Allah mau sebanyak apa. Tugas kita tinggal memantaskan diri supaya Allah anggap kita pantas mendapatkan rezeki yang banyak. Dan bagaimana cara menunjukkannya kepada Allah? Banyak memberi. Bayar zakatnya, bayar sedekahnya. Allah alam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, hatur nuhun sekali lagi. Terima kasih banyak. Arigato gozaimasu. Ci. Arigato gozaimasu. Syukran jazakallah khair Ustadz. Bapak Ibu semua, yuk sama-sama kita langitkan doa-doa terbaik kita buat guru-guru kita di Meaningful Ways. Khusus hari ini yuk kita sama-sama doakan Ustadz Indra dan keluarganya. Mudah-mudahan Allah senantiasa jagain beliau dengan penjagaan terbaiknya. Diberkahi Ustadz segala kegiatannya, aktivitasnya, diridhoi segala amal solehnya, dan mudah-mudahan nih ilmu yang ditebarkan semakin bermanfaat buat umat, khususnya buat kami nih yang terus belajar ya Ustadz. Hatur nuhun Ustadz sekali lagi, terima kasih banyak dan sehat-sehat nih yang penting, sehat-sehat. Jadwal padat banget. Dan itu Bapak Ibu sekalian, jangan lupa besok insya Allah kita ketemu lagi di regular webinar Meaningful Ways hari apa ya? Rabu ya insya Allah bersama Dr. Yanti kalau tidak ada perubahan. Sampai bertemu besok pagi, dan untuk menambah keberkahan yuk sama-sama kita tutup dengan hamdalah alhamdulillah ya rabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum Bapak Ibu Ayah Bunda dimanapun berada, berkah selalu, selamat beraktivitas, selamat berikhtiar, jadikan ini sebagai amal soleh kita ya. Rezeki udah dijamin sama Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kirimkan doa-doa terbaiknya buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Amin ya Allah, nuhun.
Ana Bu Nonon. Ahmad, terima kasih Ustaz. Ustaz. Bu Safera. Di Pangkal Pinang, Bu Rizky. Adi, terima kasih banyak. Nuhun sadayana. Saya tutup ruangan Zoom ya. Terima kasih banyak. Lima. kepada Allah. Allah kita S3, saudara.